Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siswa-siswi kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini yang cerah ya, kita bisa berjumpa kembali dengan materi Daulah Utsmani. Daulah Utsmani itu lanjutan dari Bani Abbasiyah yang kemarin sudah selesai dibahas dan sudah ulangan harian ya. Yang belum ulangan harian segera japri Ustadz, nanti akan saya kasih soal lagi sesuai dengan materi Bani Abbasiyah. Selanjutnya untuk itu sebelum berlanjut ke sana, alangkah baiknya anak-anakku semuanya yang baik hati, yang cerdas-cerdas, yang pintar semuanya ini, silahkan tetap setia melihat tayangan video materi ini dan tetap like, komen, dan subscribe, like, komen, dan share agar channel Ustadz ini bisa berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif. Ya, begitu. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung mulai. Di sini ada kompetensi dasarnya, itu mengevaluasi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani dan mengevaluasi proses lahirnya Daulah Utsmani. Selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan proses lahirnya Daulah Utsmani. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami proses lahirnya Daulah Utsmani. Yang keempat, peserta didik mampu memahami perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani. Setelah itu ada peta konsepnya. Peta konsepnya adalah yang pertama, lahirnya Daulah Utsmani. Yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Yang ketiga, kemajuan peradaban Islam masa Utsmani. Yang keempat, kemunduran peradaban Islam pada masa Utsmani. Setelah itu kita lanjut next slide. Sejarahnya yang pertama, Daulah Utsmani itu berasal dari satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kayi, merasa terancam sebagai pemimpin suku Kayi. Akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mughrbiti bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Yufrat, datang banjir hingga membawa arus atau terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra, Sankurtakin, Togdai, Ertugrul, dan Dadam. Selanjutnya Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Yufrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra. Ya, ini seperti tadi ya. Jadi Sulaiman Shah itu memimpin anggotanya ya pergi ke Kurdistan, ternyata terhalang oleh banjir dan akhirnya terseret meninggal dunia dan meninggalkan putra 4 seorang putra ya. Selanjutnya ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk Rum dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, maka Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia oleh Alauddin I, diangkatlah puteranya bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya Alauddin I memberinya gelar Bey
pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Itu proses lahirnya. Sedangkan strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani yang pertama itu ada empat ya, ada empat istilahnya pemimpin, yaitu yang pertama Utsman ya, satu Utsman tadi itu ayahnya meninggal dikatakan Utsman ya. Jadi ini yang pertama adalah Utsman, yang ini fase pertama ya. Utsman pendiri Daulah Utsmani. Nah, ini digarisbawahi ya. Pendiri Bani Utsmani itu Utsman ya. Yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki ya. Ini saya tampilkan yang intinya saja ya. Jadi Utsman ialah pendiri Daulah Utsmani. Selanjutnya Orhan berhasil mendirikan jabatan Syad Azham, Perdana Menteri. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkisyariyah atau Janishari Yani Tasri. Nah, ini strategi maupun kebijakan pemerintahan ya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Luar biasa ya. Dalam waktu bersamaan berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa. Selanjutnya yang keempat adalah Bayazid I. Kebijakannya adalah dan strateginya adalah perhatian dengan kemiliteran, mengerahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Luar biasa ini. Jadi untuk memperluas wilayah Islam hingga seperti itu ya, strategi kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Itu di pemerintah yang dipimpin oleh Bayazid. Selanjutnya kemajuan sekarang. Kemajuannya yang di antara para penguasa Daulah Utsmani, generasi kedua yang membawa di puncak kejayaannya adalah, perhatikan tadi itu generasi yang pertama ada 4 ya tadi. Terus yang kedua di antara generasi kedua ini ada beberapa tokoh atau beberapa pemimpin. Yang pertama, jadi generasi kedua nanti ketika ada pertanyaan, ketika ada pertanyaan ada pertanyaan puncak kejayaan Bani Utsmani, nanti dijawab saja. Generasi kedua, pemimpinnya siapa saja? Pemimpinnya itu diantaranya Muhammad I ya. Terus nomor 2 adalah Murad II. Terus selanjutnya ada siapa ini? Muhammad II Al-Fatih. Yang keempat adalah Bayazid II. Yang kelima ada Salim I. Itu sudah ada masa pemerintahannya ya. Nomor 6 ada Sulaiman Al-Qanuni. Jadi ada 6 berarti ya, ada 6 di fase kedua atau generasi kedua Bani Utsmani yang membawa puncak kejayaan. Berarti generasi yang pertama tadi ada 4 pemimpinnya, sebagaimana ada kebijakan maupun ada kebijakan, ada maupun strategi sehingga menaklukkan perluasan Islam di masa Bani Utsmani. Selanjutnya ada lagi kemunduran. Setelah kemajuan ada kemunduran. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Makanya ketika sudah jaya itu dipertahankan banget. Misalkan besok kalian menjadi seorang pemimpin, memimpin sesuatu kekuasaan, sesuatu daerah, ketika kalian jaya baru dipertahankan ya, yang istiqomah ya, nanti biar selamanya dan bisa lestari. Nah, di sini ada keruntuhan ya di
atau kemunduran Bani Utsmani diantaranya adalah yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Jadi kondisi pemerintahan yang lemah, jadi di situ lemah sekali, entah itu dari segi pemerintahannya, dari segi pemimpin-pemimpinnya, sistemnya itu lemah hingga menjadi kemunduran. Itu ialah diantaranya faktor menjadi kemunduran Bani Utsmani dan kemerosotan akhlak para pemimpin. Makanya anak-anak semuanya, saya berpesan pada kalian semuanya dimanapun berada, jikalau nanti kalian sukses dan kalian semuanya itu pintar semuanya, maka yang pertama adalah akhlak dulu ya, akhlak dulu. Al akhlak fauqa ilma, akhlak di atasnya ilmu. Makanya akhlak dulu yang diutamakan, baru ilmumu ya. Sepintar apapun kalau akhlaknya jelek itu tidak ada gunanya. Makanya akhlak dulu ya, yang sopan santun, yang apa itu menggunakan akhlak yang baik gitu ya, menggunakan akhlak yang baik. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya adalah melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Biasanya melemahnya kekuatan militer itu diantaranya juga komandannya juga pengaruh, komandannya itu, komandan militernya itu juga pengaruh, lemah ya dalam memimpin peleton, bahasa militernya itu peleton ya. Itu ada serangan tidak bisa menangani serangan dari bangsa lain sehingga runtuh ya, lemah ya, karena pertahanan negara itu diantaranya itu kekuatan militer. Selanjutnya adalah gerakan oposisi sekuler. Oposisi tahu ya, oposisi itu tahu ya. Kalau nggak tahu nanti coba tanya sama guru PKN itu oposisi itu apa ya. Guru PKN siapa ya, itu nanti tanya saja oposisi itu. Kalau nggak tahu, oposisi itu yang berada di luar pemerintahan. Jadi organisasi atau istilahnya itu yang tidak sekelompok ya, yang tidak tergabung dalam suatu pemerintahan atau suatu kelompok. Jadi dia tuh menyendiri atau independen dan sebagainya, sekuler ya, keras itu ya. Jadi ada 3 kemunduran. Nanti ketika ada ditanya kemundurannya apa aja, itu diantaranya itu ya kemerosotan akhlak ya, terus pemerintahan yang lemah, terus itu melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Jadi serangan dari bangsa Eropa. Jadi serangan Eropa itu macam-macam ya, ada Inggris ya, ada Portugal, macam-macam lah. Nanti kalian baca sendiri negara-negara mana yang menyerang pada Turki kayak itu ya. Setelah itu ada yang namanya gerakan oposisi sekuler. Dan nanti gerakan oposisi sekuler itu berarti ya di dalam pemerintahan itu, akan tetapi dia berada di luar itu ya. Itu. Mungkin itu saja Daulah Bani Utsmani. Sekian dan terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video tayangan ini. Semoga menjadi materi yang sangat luar biasa pada mapel SKI ini. Untuk itu semuanya tetap setia dengan channel ini dan video ini. Silahkan sekali lagi subscribe ya, like, comment, dan share agar video ini atau channel ini semakin mantap, semakin berkembang, semakin kreatif dan inovatif. Mungkin itu saja dari Ustadz ya. Terus untuk selanjutnya nanti Ustadz kasih waktu 15 menit ya. Nanti silahkan dipersiapkan pertanyaannya, dan nanti silahkan bertanya di grup WA yang nanti insya Allah akan dijawab dari teman kalian sendiri seperti biasa, seperti ya gitu. Jadi nanti dari kalian untuk kalian, dari kita untuk kita gitu. Terima kasih dari saya, dari Ustadz. Terima kasih. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.